Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak semua, sebelum kita beraktivitas dan kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hati Yesus yang lemah lembut, murah hati dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Allah Bapa kami, kepadamu kupersembahkan hari ini, kuunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan, maupun suka dukaku hari ini, dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus, yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatanku hari ini, sehingga aku siap sedia menjadi saksi kasih-Mu bersama Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda Gereja. Secara khusus, aku berdoa bagi wujud-wujud Bapa Suci dan para Rasul Doa Gereja Indonesia untuk bulan ini. Saudara-saudari sekalian, mari kita siapkan hati untuk merenungkan sabda Tuhan dan menimba rahmat kekuatan agar kita dapat melaksanakan kehendak-Nya dalam hidup sehari-hari. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang tak terbilang banyaknya, dan juga atas kesempatan pada hari ini, di mana kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Terangilah budi dan hati kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu. Semoga Roh-Mu memimpin kami untuk setia melaksanakan kehendak-Mu, demi Kristus penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 11 ayat 11 sampai 15. Pada suatu hari, Yesus bersabda, "Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis diutus Allah untuk mempersiapkan kedatangan Yesus, Sang Mesias yang dinanti-nantikan Israel. Dia dengan rendah hati dan setia melaksanakan tugasnya hingga tuntas. Dia adalah contoh bagi kita dalam kerendahan hati, komitmen, dan kesetiaan kepada Allah. Dalam hidup sehari-hari, secara khusus pasangan suami istri pasti pernah mengalami kekecewaan dalam hidup perkawinannya, juga kekeliruan dan kesalahan, atau bahkan mungkin pernah tidak setia pada pasangannya. Oleh sebab itu dibutuhkan sikap untuk selalu
dan selalu rendah hati dan mau mengampuni satu sama lain. Setiap minggu, kalau kita merayakan Ekaristi, mengungkapkan keutuhan utuh keluarga, kesatuan utuh keluarga yang mengelilingi meja sabda dan roti kehidupan. Karenanya menjadi penangkal ampuh dari segala macam ketercerai-beraian dan penyelewengan. Dalam Ekaristi, kesatuan dan persekutuan hidup pasangan suami istri dipelihara dan dikuatkan. Dalam Ekaristi, setiap keluarga Katolik mendapat rahmat untuk mengatasi segala perpecahan dan berjuang untuk mewujudkan kesatuan keluarga sebagaimana yang dikehendaki Allah. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, keluarga-keluarga Katolik, mari kita mencintai Ekaristi agar kesatuan dalam keluarga senantiasa dapat dijaga. Marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas rahmat hari baru yang indah dan cerah ini, yang senantiasa membaharui hidup kami. Kami mohon, sertailah perjalanan hidup kami sepanjang hari ini, agar kami senantiasa dapat melaksanakan firman-Mu. Juga kami mohon, agar keluarga-keluarga kami, keluarga Kristiani, tetap bersatu utuh, sehingga kami menjadi contoh dari keluarga-keluarga yang ada di sekitar kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga hubungan pribadi dengan Yesus Kristus diperkaya oleh sabda Allah dan hidup doa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga keluarga-keluarga Katolik diberanikan dalam membatasi konsumsinya hanya pada barang-barang yang memang diperlukan, sehingga rela membagikan sebagian miliknya pada mereka yang lebih membutuhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami menggabungkan diri dengan keluarga Kudus Nazaret untuk menggapai keadilan dengan Sang Sahabat, ialah Yesus Kristus Tuhan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak didik kami yang hari ini masih ulangan semester, ya Bapa, berikanlah kepada mereka rahmat kesehatan dan kejernihan dalam berpikir, sehingga mereka dapat mengerjakan soal-soal dengan baik dan benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita lanjutkan dengan doa novena penerimaan peserta didik baru. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyelenggaraan hidup yang Kau berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih atas rahmat penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada sekolah kami hingga hari ini. Rahmat-Mu yang selalu baru kami terima dalam setiap pengalaman dan perjuangan hidup kami. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami, pelbagai bangsa Kau jadikan milik-Mu berkat Santo Fransiskus Xaverius, imam dan misionaris-Mu. Perjuangannya mewartakan kabar baik ke seluruh dunia, kini berlanjut sampai sekarang. Semangat misionernya berkobar di hati umat-Mu, sehingga di mana-mana umat
dapat berkembang dengan suburnya. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau juga menjadikan Santo Fransiskus Xaverius sebagai pelindung sekolah kami. Engkau mengobarkan semangat kerasulan di sekolah kami dengan penuh sukacita, sehingga kami menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam kerasulan pelayanan. Kami mohon berkat-Mu dalam proses penerimaan peserta didik baru di sekolah kami. Ketuklah hati para orang tua agar mempercayakan putra-putri mereka di sekolah kami. Berkatilah semua panitia yang akan menunaikan tugas pelayanannya. Berkatilah kami agar kami pun mempunyai pengharapan besar untuk menunaikan tugas kami sebagai pelayan-pelayan belas kasih-Mu. Dengan visi misi sekolah kami menjadi sekolah Katolik terpercaya dengan layanan CHYBK, cerdas, humanis, yakin yang ilahi, berkarakter dan kebersamaan, peduli pada sesama dan lingkungan sekitar kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dan sakramen keselamatan bagi sesama. Ya Bapa, semoga proses penerimaan peserta didik baru dapat berjalan baik dan lancar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sekarang marilah kita satukan doa, pujian, permohonan, dan harapan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Hati kudus Yesus, aku percaya akan kasih-Mu. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Mary, doakanlah kami. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai hidup kita sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.